Baik, puji Tuhan. Kita akan lihat Yosua pasal 24 ayat 15. Yosua 24 ayat 15, saya akan bicara tentang keluarga yang setia beribadah. Sekali lagi, keluarga yang setia beribadah. Kita akan melihat ada satu keluarga di dalam perjanjian lama, yaitu keluarga daripada Yosua. Kita lihat Yosua pasal 24 ayat 15. Kita akan baca ayat ini bersama-sama, saudara duduk saja. Yosua 24 ayatnya yang ke-15. Kita akan baca dalam hitungannya yang ketiga. Yosua 24 di pasal yang terakhir, saudara ya, paling belakang. Kita akan baca ayatnya yang ke-15. 2, 3, mulai. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan. Di situ dikatakan, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku sekali lagi, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudara tahu ini adalah pembaharuan perjanjian di Sikem, menjelang air hidup daripada Yosua. Kita lihat ini adalah salah satu khotbah yang terbaik bagi saya. Khotbah pertama di dalam perjanjian lama menurutku yang terbaik adalah ini. Yosua berdiri dan dia berkhotbah. Tidak ada panitia konsumsi di sana, tidak ada tim musik, tidak ada singers, dan tidak ada penjalan persembahan. Tidak ada. Dia berkhotbah pada Allah seorang diri. Dia berdiri seorang diri mewakili keluarganya. Dia katakan, mulai hari ini kamu pilih kepada siapa kamu akan beribadah dan kepada siapa kamu akan mendapatkan berkat itu. Kepada siapakah, ke dalam tangan siapakah kamu mengharapkan berkat itu turun? Kepada Allah orang Amorikah, kata dia. Tetapi aku dan keluargaku dan seisi rumahku, kami akan tetap beribadah kepada Allah. Yosua mengerti dan dia paham, bicara soal ibadah tidak ada unsur kepaksaan. Jadi terserah Yosua bilang, dia sang pemimpin bangsa Israel. Bangsa yang ia pimpin, dia terserah. Kalian mau ibadah cari siapa, oke? Terserah kalian. Tidak masalah. Jadi dalam ibadah tidak ada unsur pemaksaan. Dalam ibadah, dalam kita mencari Tuhan, tidak ada unsur kepaksaan diri di situ. Karena cari Tuhan itu adalah dasar hati di mana saya dan saudara benar-benar mencari Tuhan dengan ketulusan hati. Tidak ada unsur paksaan. Adakah kau datang minggu ini karena unsur paksaan? Mama membangunkanmu dengan mengancam kalau tidak beribadah kamu tidak dapat makan siang maupun makan malam. Maka kau beribadah demi makan sayur satu piring untuk pagi, untuk siang, dan untuk malam. Adakah ancaman datang padamu hanya karena ancaman itu lalu kau datang cari Tuhan? Kita beribadah bukan karena ancaman. Kita beribadah bukan karena paksaan. Kita beribadah karena kita cinta kepada Tuhan. Adakah unsur-unsur lain yang memaksamu? Engkau duduk berkata, itu kan anakku, itu dia kakak, kasihan kakak ya. Sudah dah, aku mau mandi, aku mau sembahyang, kasihan kakak. Sehingga engkau beribadah bukan karena lihat Tuhan, tetapi kamu lihat manusia. Maka tidak heran kalau orang kecewa. Kenapa? Karena lihat manusia. Tapi coba kalau lihat Tuhan. Masalah boleh datang,
Persoalan boleh datang, tetapi aku tidak lihat itu, karena aku lihat Tuhan. Kalau saya dan saudara beribadah cari Tuhan lihat manusia, manusia terlalu banyak salahnya. Dan memang di akhir zaman ini memang manusia harus banyak kecewa. Kenapa? Supaya saudara sadar bahwa hanya Tuhan sahabat yang sejati. Memang di akhir zaman ini manusia harus banyak menerima kekecewaan, supaya kita sadar bahwa hanya Yesus adalah sahabat kita yang setia. Jangan biarkan damai ini pergi, kata pujian Nona dan saudari Kalista tadi. Haleluya. Apakah damai itu masih ada atau sudah pergi? Dia hilang. Jadi kita lihat Yosua, dia berdiri dan dia khotbah. Dia berkata, pilihlah pada hari ini, kepada siapakah kau mengharapkan berkat itu? Ke dalam tangan siapakah engkau mengharapkan berkat itu turun? Kepada siapakah hendak engkau berbakti dan daripadanya kau mengharapkan berkat itu? Terserah Allah orang Amorika, terserah kau. Tetapi aku dan keluargaku, kami tetap mencari Tuhan yang benar. Kami tetap datang pada Allah. Aku tetap mau beribadah kepada Tuhan. Wah, luar biasa komitmen ini, saudara. Sangat luar biasa. Kita belajar menjadi keluarga yang setia beribadah seperti keluarganya Yosua. Ayat ini adalah bagian dari pembaharuan perjanjian di Sikem. Di Sikem, Yosua mengerti bahwa ibadah itu tidak ada unsur paksa. Yosua berkata, silakan. Jadi kita melayani Tuhan karena hati yang tulus. Apa sesungguhnya ibadah itu bagi kita? 1 Timotius 3 ayat 16 firman Allah berkata, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Apa yang dapat dipelajari dari ayat di atas tadi tentang keluarga yang setia beribadah? Ibadah itu adalah suatu keagungan, kata Paulus kepada Timotius. Agunglah rahasia ibadah kita. Ibadah kita adalah salah satu keagungan, salah satu kehormatan yang luar biasa, karena kita bisa jumpa dengan Tuhan. Karena kita bisa jumpa dengan Allah sang pemilik dunia ini. Itu adalah rahasia keagungan. Ibadah kita adalah hal yang paling agung dari semua hal-hal yang berbau sifatnya adalah duniawi, tidak bisa menggantikan posisinya. Karena kita beribadah adalah kita menjumpai Tuhan. Kita bisa berjumpa dan bertemu dengan Tuhan. Jadi di dalam ibadah itu adalah satu keagungan. Kita bisa jumpa dengan Allah. Kita jabat tangan dengan gubernur saja, kita bangga luar biasa. Kita jabat tangan dengan pejabat, haleluya. Kita bertamu di rumah pejabat saja, membuat kita juga geleng-geleng kepala karena masuk rumahnya pernak-pernik yang mahal-mahal luar biasa. Tapi saudara tahu di Jakarta hari ini, rumah 3 artis dimasuki demonstrasi, dibakar dan dicara barang-barang mewah. Ini yang terjadi tadi malam. Satu artis, saudara pasti tahu lah. Jadi kita lihat ibadah. Ibadah itu sangat penting. Cari Tuhan selagi hidup ini masih ada kesempatan. Kita cari Tuhan, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh. Yang pertama, bagaimana supaya keluarga yang setia beribadah itu tetap kuat di dalam Tuhan? Rahasianya adalah komunikasi yang jujur. Supaya keluarga-keluarga itu menjadi keluarga yang setia beribadah.
keluarga yang tangguh dan kuat di dalam Tuhan. Pertama adalah komunikasi yang jujur satu sama lain. Efesus 4 ayat 25, firman Allah berkata, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Di situ dikatakan karena itu buanglah dusta. Haleluya. Kita sesama anggota. Anggota di dalam Tuhan, keluarga di dalam Allah. Kita menjadi satu keluarga. Haleluya. Saudara bukan orang asing di sini. Kita semua telah menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Sehingga marga tidak jadi soal. Suku tidak boleh jadi soal. Kenapa? Karena kita telah berpadu satu, menjadi satu di dalam Tuhan. Kita tidak lihat lagi perbedaan-perbedaan. Yang kita lihat adalah Yesus, Sang Pencipta segala suku bangsa. Jadi komunikasi yang jujur. Karena itu buanglah dusta, kata Paulus. Saya dan saudara kita hidup seperti itu. Di dalam keluarga suami istri ada kejujuran, ada keterbukaan, ada komunikasi antara ayah dengan anak-anak, antara ayah dengan ibu, suami istri, bahkan dengan anak-anak. Luar biasa. Coba kalau ada unsur tipu-tipu di dalam keluarga itu, pasti hancur rumah tangga itu. Tapi coba kalau saling terbuka. Di dalam pelayanan juga begitu. Kita terbuka, saudara. Saudara yang membutuhkan topangan doa. Karenanya saya berkata, kalau ada masalah, jangan saudara pikul sendiri. Saudara bisa cerita, yang perempuan bisa cerita kepada ibu gembala, sehingga kita bisa mendoakan satu dengan yang lain. Kita bisa saling menguatkan satu dengan yang lain. Keluarga mana yang tidak punya masalah? Adakah rumah tangga yang tidak punya masalah? Tolong angkat tangan kalau ada di sini. Bapak Gembala mau belajar apa rahasianya? Bapak Gembala mau belajar padamu. Tolong kasih tahu rahasianya bagaimana sampai rumah tanggamu tidak ada masalah sedikit pun. Adakah? Tolong angkat tanganmu. Kalau tidak ada yang angkat tangan, berarti kita semua pasti punya masalah, kan? Berarti kita semua menghadapi persoalan. Tidak ada yang sempurna. Tetapi sejauh komunikasi itu dikomunikasikan dengan baik, maka saya percaya Tuhan pasti akan menolong kita. Jadi saling terbuka. Ada kejujuran dalam rumah tangga juga begitu. Jangan tipu-tipu. Jangan suka tipu istri, suka tipu suami, tipu anak-anak, gak boleh. Apalagi tipu gembala, gak boleh. Tipu hamba Tuhan. Sebab penipu tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan surga. Menipu loh saudara. Saudara pikir membunuh. Kalau membunuh lah oke lah. Tapi kok penipu bisa ya Bapak? Ya bisa. Jadi komunikasi yang jujur di dalam pelayanan. 2 Timotius 2 ayat 16 firman Allah berkata, ayat 1 ayat lagi. 2 Timotius 2 ayat 16, tetapi hindarilah omong yang kosong dan yang tidak suci, hanya menambah kefasikan. Buang kata-kata omong kosong. Kata-kata hanya membual dan bualan semata. Kita buang. Karena selalu kita berkata, mama itu dia omong kosong. Omong kosong besar, dia mulut saja yang besar. Padahal itu omong kosong. Jangan, saudara. Kita ya, tidak. Jadi tidak ada dusta di antara kita ya. Haleluya. Kita berkata jujur. Kita lihat biasanya mendengar orang-orang berkata, wah dia omong kosong besar itu kakak. Mulut saja itu besar, tapi omong kosong. Ini ayatnya ada. Tetapi hindarilah omongan yang kosong, omongan yang sia-sia, kata-kata yang tak bermakna, yang tidak berunsur kebenaran, kata-kata sia-sia. Kita buang. Kita berkata benar, kita berkata jujur. Yang kedua, saudaraku, kita melihat bahwa bagaimana supaya keluarga menjadi keluarga yang setia beribadah. Yang pertama komunikasi yang jujur, dan yang kedua adalah harus menghidupi persekutuan. Kita harus hidup di dalam persekutuan.
Kolose 3 ayat 13 sampai 14, firman Allah berkata di sana, Kolose 3 ayat 13 sampai 14, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Dan di atas semuanya itu hendaklah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang menjadi pengikat di antara kita, sehingga itu bisa menyempurnakan, dia bisa mempererat persekutuan kita. Ketika kita bersatu, maka saya percaya berkat Tuhan juga mengalir di dalam hidup kita. Jadi ada persekutuan satu dengan yang lainnya. Kita hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bukan hanya persekutuan satu dengan yang lain, tetapi persekutuan juga membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Karenanya penting sekali ibadah-ibadah. Ada ibadah rumah tangga, ada ibadah pertengahan minggu, ada ibadah kaum wanita. Untuk apa? Tujuannya untuk mempererat persekutuan kita, mengikat tali persaudaraan, sehingga kita tidak mudah kecewa, tidak mudah putus asa. Kenapa? Karena kita punya komunitas yang benar. Kita punya keluarga di dalam Tuhan. Di luar betul ada komunitas dan ada persekutuan, tapi itu kan persekutuan duniawi yang hanya bahas-bahas tentang hal-hal yang bersifat duniawi. Di dalam ada kelompok-kelompok, ada persekutuan betul, tetapi itu tidak membangun. Tetapi keluarga di dalam Tuhan, persekutuan di dalam Tuhan, itu jauh lebih bermanfaat. Karenanya saya dan saudara libatkan diri di dalam ibadah, libatkan diri di dalam persekutuan. Itu membuat kita rasa aman, karena kita ada keluarga di dalam Tuhan. Kan kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Kakak, saya ada masalah, Kak. Oh iya, saling menguatkan. Lalu si yang satu memberikan solusi, si yang satu memberikan dorongan, si yang satu memberikan semangat tetap sabar. Ada Tuhan, ada Yesus, Dia pasti menolongmu. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Kita mendengar macam begitu juga kan kita hati senang. Jadi keluarga yang setia beribadah harus memiliki persekutuan. Bayangkan saudara kalau tidak pernah ibadah. Karenanya tidak heran orang-orang yang gantung diri itu, orang-orang yang putus harapan, tidak ada kekuatan. Karena rohani jiwa ini harus ditenangkan dengan apa? Dengan firman, dengan persekutuan. Kalau tubuh ini diberi makan dengan nasi, dengan ikan, dengan roti dan lain sebagainya, tetapi jiwa ini perlu ketenangan. Dia perlu diberi makan apa? Persekutuan, supaya jiwa ini tenang, supaya tidak seperti kata lagu tadi, jangan biarkan damai ini pergi. Kalau damai pergi habis cerita. Paling-paling tali rafia menjadi solusi. Paling-paling haleluya, baygon menjadi solusi. Paling-paling haleluya, racun tikus menjadi solusi. Seperti orang yang di pasar-pasar yang jual-jual gula-gula tikus, gula-gula tikus. Kita bilang gula-gula terbaru kapan? Aku mau rasa. Karena di situ dibilangkan gula-gula. Oh, ini gula-gula merek tikus kah? Pasti enak. Aku mau rasa. Gula-gula tikus, gula-gula tikus. Di dalam persekutuan itu paling tidak ada saling membangun dan bukan saling menjatuhkan. Persekutuan dalam rumah tangga juga begitu, saling membangun dan bukan saling menjatuhkan. Ramah dan bukan marah. Jadi saling membangun. Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 2, firman Allah berkata, Galatia 6 ayat 1 sampai 2, saudara-saudara,
Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah, sekali lagi bertolong-tolonganlah, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita saling menolong, kita menggenapi hukum Kristus. Itu memang perintah Tuhan. Saling bertolong-tolongan, saling membantu satu dengan yang lain. Lihat satu lemah, jangan dilemahkan, kita angkat, kita bangun iman. Jadi kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling memampukan satu dengan yang lain. Yang berikut adalah saling menasihati. Yang rohani, yang lebih rohani bisa memberi nasihat kepada yang lain, yang imannya itu mungkin belum terlalu kuat, sehingga saudara yang siang rohani ini bisa menasihati dia. Kita di sini punya orang tua rohani. Ada mama kita, ada mama Metsi baru, yang rohani mereka ini sudah tahan uji. Kesetiaan mereka ini sudah benar-benar mapan di dalam Tuhan. Dan saudara yang muda-muda ini bisa bertanya kepada mereka, apalagi yang imannya belum terlalu kuat, sehingga mereka bisa memberikan nasihat, mereka bisa memberikan masukan. Jadi saling menasihati. Roma 14 ayat 13 berkata begini. Roma 14 ayat 13. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan saudara menjadi batu sandungan bagi orang lain. Tidak boleh. Ini yang saya larang, gak boleh. Apalagi jemaat, apalagi majelis, apalagi saudara seorang pelayan Tuhan yang dikenal terlibat pelayanan, yang dikenal setia di dalam pekerjaan Tuhan. Kita jangan menjadi batu sandungan. Jangan membuat orang tidak sembahyang gara-gara kita, gak boleh. Jangan membuat orang lain kecewa karena kita, gak boleh. Kita harus hidup menjadi berkat. Itu yang dimaksudkan di situ. Jangan membuat seperti saya dan saudara menjadi batu sandungan. Orang lain tersandung jatuh. Orang tidak setia lagi ke gereja karena tingkah laku kita, karena sikap kita, karena perilaku kita yang tidak memuliakan Allah. Sehingga yang tadinya dia setia, kini dia tidak setia lagi. Karena dia kecewa. Kenapa tidak sembahyang? Ada kecewa, Pak. Saya nggak suka orang itu. Saya tidak mau datang ke gereja selagi ada orang itu di situ. Saya tidak mau. Saya kecewa, kakak. Itu yang saya bilang tadi. Memang manusia hari-hari ini perlu dikecewakan, supaya kita tahu hanya ada satu yang tidak bisa membuat kita kecewa. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Saudara pernah kecewa? Amin. Wah, kecewa. Kecewa berat. Bapak Gembala, aku kecewa berat. Ini kalau Bapak Gembala lihat dari depan, Bapak Gembala kalau perhatikan saudara, ini muka-muka kecewa semua. Muka-muka pernah kecewa, pernah sedih, pernah menangis. Tapi hari ini kalau kita ada dalam rumah Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Berapa banyak di antara kita dikecewakan, sehingga membuat saya dan saudara juga kehilangan sukacita mau ibadah. Tapi hari ini dengarkan baik, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia Allah yang setia. Manusia boleh melupakan, manusia boleh mengecewakan, tetapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Dia sobat yang setia, namanya Yesus Kristus. Jadi mata kita harus kita arahkan kepada Yesus, karena dia tidak pernah mengecewakan saya dan saudara. Berapa banyak air mata yang telah kita keluarkan karena kecewa. Berapa banyak kita hidup dalam kepahitan. Kenapa? Karena kita kecewa. Tetapi hari ini dengarkan baik, Yesus sanggup memulihkan hati. Jadi yang berikut saling menghibur. 2 Korintus 1 ayatnya yang keempat, firman Allah berkata,
yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Paulus berkata, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami. Kristus menjadi penghibur bagi kita. Jadi saya dan saudara saling menghibur. Selain saling menasihati, kemudian saling menghibur. Hiburlah saudara-saudara yang lain. Apalagi kalau ada yang punya masalah. Hiburlah, datangi dia. Tanyakan kenapa tidak sembahyang, kenapa tidak ibadah, ada masalah apakah. Kita saling menghibur satu dengan yang lain. Apalagi dalam dunia yang tidak pasti semacam ini. Apa-apa demonstrasi, apa-apa rusuh, apa-apa bakar-bakar sana, bakar sini, apa-apa ribut sana, ribut sini. Keluarga yang setia beribadah di dalam Tuhan, selain dia, saya dan saudara sudah lihat tadi, selain dia harus hidup dalam persekutuan yang terakhir, keluarga yang setia beribadah, dia menjadi kuat ketika keluarga itu menjadi model, menjadi panutan. Kita lihat misalnya Matius 28 ayat 19 sampai 20. Firman Allah berkata, ini adalah amanat agung Yesus Kristus kita, Tuhan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Menjadi keluarga yang menjadi model, teladan dan memuridkan. Sudahkah saudara memuridkan anak-anakmu? Sudahkah saudara memuridkan mereka? Saudara di rumah selain orang tua, saudara juga adalah guru bagi mereka. Menasehati mereka, memuridkan mereka. Betul, mereka ibadah, tapi orang ibadah belum tentu dimuridkan. Dia hanya ikut ibadah-ibadah saja. Jadi perlu pemuridan, harus dimuridkan. Anak-anak dididik, anak-anak diajar. Dalam Keluaran, di dalam Perjanjian Lama, misalnya firman Allah menetapkan satu perintah kepada Musa dalam Perjanjian Lama, bahwa bangsa Israel harus mendidik, mengajar anak mereka di waktu bangunkah, di waktu tidurkah, di waktu dudukkah, dimanapun mereka pergi dan berada. Mereka harus mengajar anak-anak mereka bahwa ada Tuhan, ada Allah yang bisa memberikan pertolongan. Jadi selagi ada kesempatan, betapa bergumulnya kami sebagai hamba Tuhan, supaya mendidik anak-anak ini, mengajak mereka doa bersama, mengajak mereka doa sebelum tidur, mengajak mereka kalau makan doa, mengajak mereka kalau lagi doa jangan ribut, kalau lagi doa matikan TV, kalau Bapak berdoa diam. Dan itu mereka lakukan, dibiasakan mereka, sehingga biar mereka lagi main ribut-ribut, dengar Bapak lagi pegang gitar dan mulai berdoa, mereka harus diam. Sehingga si anak yang sulung berkata, diam, Bapak lagi doa. Mari kita didik anak-anak kita. Masalah-masalah yang terjadi semua berkaitan dengan anak-anak. Kita lihat sekarang, anak-anak muda yang terpaksa berurusan dengan polisi, berurusan dengan hukum, dan itu yang membuat kita pusing. Selagi mereka masih ada, mari, mumpung mereka masih usia-usia begini nih, takutnya kita terlambat mendidik mereka. Seperti bahasaku, bambu kalau dia sudah tua, kita mau tekuk dia susah, nanti dia patah. Jadi selagi muda nih, masih bagus untuk kita mengarahkan mereka. Sebab kalau mereka sudah berkumis dan berjenggot, kita menasihati mereka dengan satu kata, mereka balik 250 kata. Kita menasihati, baru menasihati mereka dengan sepatah kata, mereka sudah keluar dengan ratusan kalimat-kalimat. Jadi karena itu, saya dan saudara menjadi keluarga teladan dan kita memuridkan.
ayat terakhir kita baca bersama sebagai ayat penutup, Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Saya mengundang kita berdiri. Tadi kan waktu baca ayat pembuka tidak berdiri kan? Sekarang Bapak Gembala ajak kita berdiri bersama di ayat terakhir. Haleluya. Mari kita berdiri, kita baca ayat ini. Amsal 22 ayat 6 dengan suara yang mantap, suara yang bagus. Kita kasih buat Tuhan, suara yang terbaik. Amsal pasal 22 ayat 6. Kita baca bersama-sama. 2, 3, mulai. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Puji Tuhan, silakan. Firman Allah berkata, didiklah orang muda. Ini luar biasa, masih ada kesempatan. Mari yang muda-muda terlibat pelayanan. Kita berdoa untuk gereja pelayanan kita. Tuhan Yesus memberkati, firman Tuhan menguatkan kita. Haleluya. Kita masuk pada doa.